Hai guys. Hai guys. Iya guys, akhirnya aku udah di kelas lagi. Bis aku habis ngabarin warga threads kalau aku lagi live. Hehe. Jujur aku bener-bener baru nyampe banget. Aku bener-bener baru nyampe banget ke kosan. Jujur tadi agak riuh tau guys. Tadi tuh pokoknya sebelum aku cerita, aku mau nanya kabar kalian dong. Apa kabar guys? Minal aidin wal faidin ya semuanya. Walaupun aku udah ngucapin sekali lagi secara langsung, mohon maaf lahir dan batin ya guys semuanya. Minta maaf kalau sama ini aku udah salah. Kiranya kita bisa saling memaafkan ya guys, amin. Jujur aku hari ini lagi riuh, tapi aku bersyukur sih aku pulangnya hari ini. Karena kalau besok-besok aku gak ada waktu buat istirahat di kos dan juga beberes. Karena ternyata aku bawa barang banyak dari rumah. Baju-baju sih sebenarnya laundryan, baju kotor gitu kan. Karena aku kemarin nyucinya laundrynya di rumah, jadi aku bawa baju bersih dari rumah banyak. Jadi ya begitu. Terus aku kan kemarin bawa pulangnya pakai koper ya, lumayan banyak juga. Ada 3 lagi koper guys. Aku kan kamar di lantai 2 kan. Jadi aku bawa dari lantai 1 ke lantai 2. Aku bolak-balik 4 kali. Bawa koper 3, terus abis itu bawa ada beberapa kantong isi baju-baju. Asalnya mau dimasukin ke koper kan bajunya, tapi kayak nggak keburu, jadi kayak aku langsung, jadi koper kosong sama kantong isi baju-baju gitu. Pokoknya agak riwah. Aku haus banget, aku minum dulu ya guys. Jangan lupa minum. Dulu aku kan persediaan minumnya pakai galon ya guys, karena pas masih aku di lantai 1. Tapi karena tidak memungkinkan, mustahil untuk bawa galon dari lantai 1 ke lantai 2 tuh, jadi aku beli aja mineral gini guys, botol mineral. Jangan maksa angkat galon, bahaya ya kan. Jujur bahaya. Makasih ya kak udah mengkhawatirkan aku. Jujur bahaya sih guys. Aduh kenapa ya rambutnya. Aku tadi riuh banget sih.
Terus sebenarnya aku sempat kayak ya udah galonnya di kamar Desi kan, lantai 1. Terus aku kayak bolak-balik aja, aku isi tumbler gede gitu. Tapi tumbler aku sekarang nggak gede-gede banget, kayak cuma ada 2 ini kan. Ini kan gak gede banget ya, jadi kayak tetap bolak-balik gitu loh, agak capek. Jadi ya udahlah, aku beli aja kayak yang kadang yang sedus gitu, kecil-kecil, kadang yang kayak segini atau yang gede gitu sih aku pesan. Terus aku juga nggak tiap waktu di kosan kan, kadang aku di teater, kadang di tempat latihan, kadang di luar kegiatan. Di luar juga, di teater kan ada minum juga kan, di tempat latihan juga ada minum. Jadi ya udah aku kadang minumnya di sana gitu loh. Jadi kayak gak apa-apa deh aku beli kayak ginian gitu. Tumbler hijau Tosca, tumbler hijau Tosca, tau gak sih guys, tumbler hijau Tosca aku kayaknya jujur si tutupnya tuh kayak tutupnya kayaknya karena kebanting deh, salah aku juga sih guys. Jadi tutupnya retak gitu, rusak, aku sedih. Tapi masih jadinya dipakai sama adik aku gitu, tapi di rumah aja sih, kayak nggak dibawa-bawa. Jujur itu retak, sedih. Ih, jadi tumpah-tumpah. Makasih Kak Joshua waternya. Tapi aku bersyukur sih guys, suka banget outfit kamu today. Thank you ya Kak. Jujur aku juga suka outfit aku karena ini beli di Thailand kemarin, dan aku nggak nyesal sama sekali. Kayaknya kalau aku nggak jadi beli ini, aku bakal nyesal deh, karena aku juga lumayan banyak pertimbangan beli ini. Aku beli ini di temen Ci Cynthia. Aku kayak bilang ke Ci Cynthia, Ci, aku mending beli ini apa jangan ya, soalnya ini kayak aku ngerasa ini aku banget. Terus kata Ci Cynthia juga, iya ini kamu banget Dan, beli sih gas gitu kan. Terus aku bilang tapi aku kayak jujur aku kayak bukan apa namanya, ini bukan, ini nggak ada di wishlist aku, ini nggak ada di wishlist belanjaku di Thailand. Jadi aku ke tempat belanja yang sini tuh aku mau nyari jaket kan. Udahlah aku beli jaket, terus juga aku lewat lihat ini, terus kayak lucu, oke deh aku beli gitu. Kamu biru juga ya kan, menurut aku yang kayak denim gitu tuh aku banget, yang kayak fast denim. Aku punya banget fast denim banyak guys, nggak banyak sih. Kalian tau kan yang aku pakai di Solo sama yang waktu di Bali yang di fit, kayaknya aku sering pakai itu deh, karena itu bagus menurut aku suka. Makanya kalau outfit aku repeat outfit semua, karena aku suka supaya kayak gitu guys. Kayaknya aku bakal beli lagi yang model-model kayak gitu deh. Iya tuh kayak udah sering banget aku pakai ya. Sering banget. Bahkan aku sampai mau pakai itu lagi pun fits aku udah penuh dengan itu. Ngerti gak sih, kayak aku pakai lagi jangan ya, kayak aku pengen tapi kayak nanti kalian bosan. Ngerti kan? Kayaknya aku harus explore outfit lagi deh, biar gak itu aja. Aku harus cari outfit lagi. Makanya guys, aku pengen banget belanja lagi guys. Kemarin kan udah ke Thailand, tapi aku ngerasa di Thailand aku nggak banyak belanja, sumpah guys. Aku nggak banyak belanja di Thailand. Jujur nggak banyak belanja. Aku belanja baju tuh cuman 4 doang guys, bayangin. 4 doang. Kan jaket, terus ada kaos, terus ini. Soalnya aku beliin oleh-oleh sih guys. Kayak mami aku nitip kayak dress gitu. Terus aku beliin cincin aku tas. Oh, aku beli tas sih guys. Oh enggak, 5 ding. Sama aku beli jaket lagi yang hitam. 5 ding, 5. Kan jaket coklat, jaket hitam. Jaket hitam. Kayak kaos gitu. Terus ini vest. Terus pokoknya dikit lah guys.
Iya, pas yang dipakai pulang, bener. Itu jaketnya aku beli. Soalnya ya, kemarin tuh kayaknya aku kurang explore banyak deh, karena yang aku datangin tuh kebanyakan kayak udah pada familiar gitu loh, maksudnya kayak udah sering aku lihat bajunya, kayak di toko online juga ada gitu loh, ngerti gak sih guys? Kayak ini mah ada sih di toko online, jadi kayak bisa beli di online. Sedangkan yang kayak jarang aku lihat itu dikit gitu guys. Nggak ke Siam, iya. Aku sama Cilin tuh pengen banget ke Siam kan, cuman kayak kita nggak ada schedule ke sana, kayak kita tuh kayak ngikutin schedule-nya kan guys, terus kayak ternyata nggak ada ke sana. Terus pas kita usulin tuh ternyata nggak ada waktu lagi, karena emang jauh juga kan dari tempat yang kita udah schedulein gitu. Betul, kesana lagi, iya. Pokoknya aku kalau ke Thailand lagi, aku mau sendiri. Nggak deh, aku berdua lah sama Desi. Jangan deh, sekeluarga aku kali ya. Jangan deh, berdua dulu. Bertiga deh, aku, Desi sama cici aku. Pokoknya idealnya kan 5 hari deh. 5 hari. Mukanya masih capek banget, maaf ya guys, sumpah. jujur kelihatan capek ya guys. Iya lagi. Aduh, apa aku harus touch up sedikit? Mana ya makeup aku guys? Apa enggak nih? Tara, aku bener-bener aku bawa ini kemana-mana tau guys, sampai ini agak apa. Pokoknya aku idealnya tuh 5 hari. 5 hari untuk belanja tuh cukup banget. Apa seminggu takutnya kelamaan deh. 5 hari aja deh. Tacap bedak aja deh. Tacap bedak. Sebenarnya nggak perlu tacap, tapi yaudah. Kayaknya bawah matanya terlalu gelap deh. Sebentar ya guys. Nah ini lumayan kan, jadi gak begitu lelah. Ngaruh gak sih? Please ngaruh gak? Aku ngerasa tadi bawah mata aku gelap banget. Efek agiosal dan mulai luntur mungkin ya. Maskara bawahnya ngaruh gak sih? Please ngaruh. Tambah blush dikit biar agak segar. Blush dikit. Maaf ya guys. Tapi aku kayak kalau udah malam ya, ini aku udah nggak mau kemana-mana, masih touch up ke kepala demi kalian. Demi kalian loh ini aku kayak gini guys. Jadi malu. Aku kayak baca beberapa DM, kalian ada yang kangen aku ya. Aku juga kangen lagi. Cie banget kangen Dena. Aku jadi malu dikangenin. Udah ya, lipstick terakhir, lipstick please.
Sumpah ini masih minyakan di sini. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Udah. Minum lagi guys, haus jujur. Oke. Sampai mana tadi? Sampai ngaruh gak sih? Nggak berubah ya? Ya udahlah. Jadi 5 hari. Oh tapi guys, aku punya impian, negara impian yang aku ingin kunjungi untuk belanja guys. Tebak apa? Tebak apa guys? Ada 2 sih. Sebenarnya banyak sih negara impian aku yang ingin aku kunjungi, tapi kayak yang lagi pengen banget ada 2, yaitu Vietnam sama Jepang. Amin please. Semoga next aku ada kesempatan dan ada waktu liburnya juga. Sebenarnya yang paling ideal dan panjang itu tuh pas lebaran sih guys. Mungkin lebaran tahun depan kali ya. Dan tahun baru sebenarnya oke, tapi kayak takutnya rame. Apa sama aja lebaran juga rame ya? Bismillah insyaallah. Terima kasih guys udah dengerin aku. Semoga kalian juga bisa ke negara impian kalian ya guys. Amin. Tahun baru. Iya ya, tapi tahun baru tuh kadang cuma bentar tuh guys. Kadang kayak maksudnya kurang lama gitu, enggak yang seminggu lebih liburnya. Kadang seminggu doang. Soalnya tahun lalu gitu. Tahun lalu tuh kayak kan teater akhir tahun. Terus kayak tanggal 5 Januari udah masuk lagi kalau kampus aku ya waktu itu. Kayak kurang. Jujur. Ya tadi aku habis balas chat Desi. Mukanya marah. Enggak marah. Ngelamun. Maaf ya guys. Ini kebiasaan aku kalau chat Desi kalau lagi berantem. Enggak ding. Enggak. Coba aku reply. Kayak marah ya. Sumpah ini gak marah loh. Ya kayaknya aku harus senyum setiap saat. Jangan banyak pikiran Den, jujur banyak lagi kak. Banyak lagi. Den, menurut kamu alis bagus coklat atau hitam? Alis aku lagi coklat sih guys sebenarnya. Sebenarnya menurut aku kalau terlalu hitam tuh menurut aku coklat sih guys. Kalau aku ya, tapi coklatnya juga coklat rada hitam sih, coklat kehitaman. Jangan terlalu coklat dan jangan terlalu hitam, dia coklat kehitaman sih. Tapi kalau K-pop idol tuh biasanya coklat tau guys, bahkan kayak terang banget, yang kayak light brown.
kesesuaian juga sama warna rambut sih. Kalau warna rambutnya gelap banget kayak aku, kan aku hitam pekat ya rambutnya. Kalau terlalu light brown juga kurang, jadinya brown agak gelap mungkin ya. Kamu ada kepikiran warnain rambut gak? Jujur kalau boleh pengen banget. Kalau boleh kayaknya belum boleh guys. Nanti ya mungkin beberapa tahun lagi. Kayak aku mau warna biru. Enggak ya? Karena aku kan biru. Nama aku biru guys. Kalian tau gak sih Lightsome Sangah? Kan tau Sangah kan? Aku pernah cerita, aku suka ada member Lightsome namanya Sangah. Dia pernah rambut biru, aku suka banget. Tapi kayaknya dia juga gak bertahan lama. Tapi ya kan bagus banget kan? Sangah birunya bagus banget. Jujur itu kayak biru terang, aku suka. Tapi kalau pakai outfit itu harus yang netral nyambung ke biru. Kalau enggak kayak kalau rambutnya lagi biru bajunya hijau kan gak nyambung ya. Tapi tergantung orangnya sih. Kalau Sangahnya cantik pasti cantik aja sih. Lightsome mention. Aku kan pernah cover Lightsome juga tahu kak. Aku suka Lightsome tahu dari, sebenarnya aku nggak ngikutin, tapi aku suka lagunya, beberapa lagunya. Aku suka post ini sih Alive, aku sempat Alive. Make me feel alive. Alive sih, aku suka banget Alive. Pose juga suka. Yang sekarang apa yang terbaru ya? Aku belum ngikutin lagi sekarang. Sebenarnya aku dulu pernah blonde kan, orange, jujur jamet. Tapi aku ngerasa kalau pas awal sih lumayan cocok ya, tapi lama-lama kayaknya nggak terlalu cocok di aku kalau blonde. Kayak nggak tahu ya, kurang aja. Apa kayak karena itu dicat sendiri ya? Kalau ke salon kan lebih bagus deh. Jadi itu sendiri guys, sama Desi dicatinnya di rumah Cimanda. Bayangin, di rumah Cimanda. Itu pas lagi 16 Desember malamnya ke 17 Desember. Jadi kita lagi ulang tahun kan. Enggak dong. Oh iya benar 16 Desember ke 17 Desember. Itu bener-bener kayak malamnya. Kan kita ulang tahun ya? Atau 15 ke 16 ya? Lupa, jujur lupa. Beli berapa kali? Sekali kak, sekali langsung terang. Terus enggak sih, pertama warnanya oranye dulu kan, terus baru buat yang kedua kalinya di ini lagi. Enggak, sekali apa 2 kali ya? Sebenarnya 2 bungkus untuk 1 rambut. Jadi kayak 1 rambut terus nggak cukup, jadi 2 bungkus tapi sekali, nggak yang 2 kali, nggak yang bilas abis itu becek, enggak, sekali doang sih. Abis itu baru nextnya ditambah warna pink. Jujur alay banget, kenapa ya aku beli gitu ya? Astaga, itu explore ya dulu, terlalu explore, terlalu berani. Terlalu jamet. Kita pernah alay pada masanya, iya lagi. Tapi waktu itu bener-bener langsung kering banget sih, kering kerontang. Terus sembuhnya juga lama banget guys, sembuhnya lama banget. Kayak bahkan aku awal masuk JKT pas masih trainee ya, itu aku masih kering banget, kayak harus dipotong beberapa kali dulu baru kayak udah mulai hilang si bagian kasar-kasarnya. Lama banget ya sembuhnya, sumpah. Iya sumpah, karena aku juga pas waktu itu
Guys, nge-lag gak? Sekarang masih nge-lag gak guys? Udah aman. Belum bayar wifi. Iya lagi, aku udah bayar belum ya? Coba aku cek dulu. Udah kok guys, tiap tanggal 11 kok. Udah aku guys, tiap tanggal 11. Makasih Kak Angga, jadi hatinya. Ini udah jam-jamnya sih guys, jujur. AC-nya kegedean, emang kedengeran guys suara AC? Iya kayaknya kegedean deh AC-nya. Makasih Kak Vicky Monkey. Makasih Kak Arham. Makasih Kak Hans. Udah lama gak nyalain, jadi kan berdebu. Itu bersin-bersin. Iya lagi, berarti AC berdebu ya. Guys, jujur kalian tidur jam berapa guys? Biasanya jam 10, tapi sekarang belum tidur. Sekarang lebih suka aku live malam atau kayak siang sore gitu. Malam aja. Oke. Malam. Oke, malam sih. Soalnya iya sih benar. Soalnya kalau siang sore gitu kan kerja ya biasanya ya. Iya lagi. Kalian udah pada mulai masuk kerja atau sekolah atau kuliah belum? Udah ya. Semangat ya guys. Aku masuk kuliah tanggal 30. Iya 30 guys. Jujur gak kerasa bentar lagi aku kayak masih mau libur. Masih mau libur. Makasih Kak Irfan bucket mawarnya. Guys jujur kita VC tanggal berapa ya guys? Pengen buat VC lagi sama tapi seru gak libur ya? Seru sih, seru, tapi yang kali ini tuh kayak gak terlalu banyak destinasi, tapi kayak lumayan drain sih guys. Capek sih jujur. Aku ketemu saudara yang baru pertama kali tahu kalau dia tuh saudara, ngerti gak sih? Kayak oh kita saudara, aku punya saudara nih yang ini gitu loh, ngerti gak sih? Kayak saudara yang baru tahu kalau kita tuh saudara, ngerti gak sih? Kemarin aku pertama kali main ke rumahnya, terus itu sampai itu waktu itu kemarin tuh hari tercapai sampai orang tua aku juga sampai bilang kayak capek banget ya, padahal cuman ketemu satu keluarga. Enggak sih, soalnya malamnya juga kita tes kesehatan. Itu lama banget guys tes kesehatannya, dari jam 9:30 sampai 10:30. Lama banget tuh, dengan kondisi kita dari pagi udah ke 2 rumah saudara kita. Ngerti gak sih? Yang kayak kita dari jam 8 rumah saudara, 8 pagi, terus abis itu sampai jam 3, abis itu jam 3 sampai jam 5, 3 sampai jam 6 berarti.
sampai jam 6 ke rumah saudara yang kedua. Abis itu 6:30 sampai 10:30 malam kita kayak harus tes kesehatan. Terus itu juga dijelasinnya lama banget ya. Terus itu sambil kayak promosi kayak obat gitu, promosi kayak dia kayak jual vitamin dan obat gitu kan. Terus kayak aduh lama banget. Terus kayak bener-bener kayak sambil jelasin sambil ngantuk-ngantuk sumpah. Drain banget tuh. Itu kapan ya, kemarin ya berarti? Kapan sih guys yang aku tes kesehatan tuh? Nggak 2 hari lalu. Nggak kemarin. 2 hari lalu. Kemarin kan nggak kemana-mana kan. Kemarin di rumah aja. Nah kemarin tuh lumayan istirahat sih. Tapi kemarinnya tuh bener-bener kacau. Kayak kita sekeluarga introvert sih. Nggak sih sebenernya. Akunya sih introvert. Aku sama dia sih introvert sih guys, jujur. Tapi kita tuh pengen banget kayak bisa jadi extrovert yang kayak sehari tuh bisa kemana-mana, ngerti gak sih, yang kayak sehari bisa ketemu beberapa banyak orang, tetap aktif gitu-gitu. Dan kenyataannya capek. Ketemu saudara emang gitu kok. Ya kan, ngerti gak sih yang kayak info kan cara jadi extrovert ya guys. Yang extrovert kasih tips dong. Coba kita cari ya, apakah orang introvert bisa berubah menjadi extrovert. Coba ya kita searching. Kayak apakah ada tipsnya gitu. Apakah introvert bisa jadi extrovert? Secara mendasar, seorang introvert tidak bisa berubah menjadi ekstrovert sejati karena kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan biologis. Gak bisa guys. Namun, introvert bisa berperilaku layaknya ekstrovert. Adaptasi perilaku saat dibutuhkan, seperti dalam situasi pekerjaan atau sosial tertentu, tanpa mengubah kepribadian bawaan mereka. Bisa guys kalau saat pekerjaan yang dibutuhkan. Ambivert, iya sih, ada orang yang ambivert yang dia asalnya introvert tapi dia bisa jadi extrovert. Lawan rasa malu dan canggung secara bertahap saat interaksi, misalnya dengan kontak mata. Tapi jujur aku kalau misalkan kenal orangnya, aku bisa tahu kontak mata. Iya sih pasti ya. Atau enggak kalau orang yang baru kenal tuh dan mau kenalan gitu, maksudnya orang baru kenal tuh aku kuat tau kontak mata, sumpah. Aku nggak pernah kalah kontak mata kayaknya. Kecuali kalau misalkan nggak sengaja sama orang yang nggak dikenal sih enggak ya, menghindar ya sebenarnya, jujur. Pilih lingkungan pergaulan yang suportif, benar. Hargai diri sendiri dan berfokus pada pengembangan diri daripada memaksakan perubahan total. Benar guys, jangan terlalu memaksakan diri. Kita harus bersyukur atas diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Cara mengubah introvert menjadi extrovert: lebih perhatian, peduli dengan lingkungan, memiliki sahabat yang lebih berkualitas. Aduh, sahabat lebih berkualitas maksudnya melatih diri menjadi lebih supel dan sosial melalui interaksi bertahap, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yes, ini penting sih guys, keterampilan komunikasi, memperluas lingkungan sosial dan melatih ekspresi diri. Caranya kita bisa liatin orang extrovert kayak gimana, ya gak sih? Itu jadi empati, bukan extrovert. Iya lagi, bener. Fokus pada tindakan nyata seperti menyapa orang daripada terlalu menganalisis situasi. Iya lagi, benar. Tingkatkan interaksi sosial secara bertahap.
Jangan memaksa diri langsung ke keramaian besar. Mulailah dengan ngobrol dengan satu orang atau dalam kelompok kecil. Lawan rasa malu dan mulai menyapa. Senyum dan sapaan ringan adalah cara termudah memulai koneksi, seperti kepada rekan kerja atau tetangga. Ajukan pertanyaan. Orang ekstrovert cenderung aktif. Ajukan pertanyaan terbuka kepada orang lain untuk mengalihkan fokus dari rasa canggung. Jujur, iya lagi orang ekstrovert biasanya suka kayak nanya sih. Tapi aku kadang kalau nanya tuh aku takut dikira kayak kepo. Ngerti gak sih, yang kayak kenapa nanya-nanya? Kayak kenapa kepo banget gitu loh. Jujur, ya gak sih? Kadang. Terus ambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Kayak so asik gak sih? Ya kan, aku juga takut dikira so asik. Gak enakan. Jujur gak enak, kayak takutnya pertanyaannya kayak dia lagi gak mau dikasih pertanyaan nih, lagi gak mau jawab. Ngerti gak sih? Coba nanti kita latihan bertanya ya. Oke, nanti kita latihan bertanya ya. Fokus pada lingkungan sekitar. Alihkan perhatian dari dunia batin, pikiran sendiri ke lingkungan eksternal, orang dan situasi di sekitar. Memanfaatkan media sosial. Mulailah membangun interaksi melalui tulisan di media sosial untuk membangun kepercayaan diri sebelum berkomunikasi langsung. Cari waktu untuk pemulihan recharge. Sadari bahwa sebagai mantan atau introvert, Anda tetap butuh menyendiri setelah bersosialisasi agar tidak kelelahan mental. Jujur ya, sulit sih. Catatan, introvert bukan penyakit yang harus disembuhkan, melainkan tipe kepribadian. Tujuan di atas adalah untuk menambah keterampilan bersosialisasi, bukan menghilangkan identitas diri. Ya lagi jujur susah sih ya. Jujur, apakah introvert bisa sukses? Pertanyaan apa ini? Bisa lah. Pemimpin yang strategis, widih. Contoh kamu jadi native speaker, Den. Serius, makasih ya kak. Makasih Mas Gifar toanya. Dena udah sukses menarik banyak orang masuk ke dunianya. Oh, makasih ya kak. Sweet banget. Apakah introvert bisa kerja? Bisa lah kak, astaga. Bisa dong. Malah banyak pekerjaan yang lebih cocok untuk orang introvert tau kak, ya kan? Kan pekerjaan banyak ya di dunia ini. Introvert pemimpin dunia guys tuh, ya kan? Bener kan? Jujur. Ya sekalian kadang kalau misalkan udah malam gitu ya, jam-jam segini kan suka searching gitu gak sih, kayak aku jadi pengen tahu sesuatu deh, kayak searching deh apakah ini bisa ini, apakah terus atau enggak kayak cara pembuatan ini, terus kayak tuh mau searching apa, kayak iya gak sih, kayak kadang kepo gitu jam-jam segini. Gak malam doang juga sih, kadang juga siang, kadang sore, atau kayak makanan yang bagus untuk kesehatan mata misalkan, atau enggak cara menjadi orang sukses dalam sekejap. Enggak bisa gitu. Tengah cara apa gitu, ya nggak sih? Atau enggak nama-nama ras anjing di dunia,
atau enggak film apa, siapa yang menemukan ini pertama kali gitu misalkan. Jujur tapi kadang aku nyari di TikTok juga sih guys, karena TikTok tuh bener-bener kayak video jadi lebih seru. Kayaknya aku Gen Alpha enggak sih, Gen Z. Dena rekomendasi drakor yang happy ending. The Winning Try. Sumpah guys, The Winning Try seru banget. Siapa yang udah nonton? Sampai beres? Itu happy ending kan ya? Coba kita cari ya. Apakah The Winning Try happy ending? Open ending guys, sumpah gak sih? Menggantung? Emang membingungkan? Fokus penebusan. Happy ending gak sih? Emang open ending ya? Jujur aku lupa. Aku lupa endingnya gimana ya guys. Kok aku gak bisa baca komen? Iya, rakbi gitu. Guys, aku udah nonton, tapi aku lupa endingnya gimana ya. Ending The Winning Try ending. Coba aku search di TikTok ya. Kayaknya happy ending gak sih? Oh, endingnya kan menang kan mereka. Endingnya tuh sedih banget gak sih? Jujur aku sampai nangis tau endingnya. Happy end kan? Happy end gak sih? Iya sumpah, tapi sedih banget. Sedih. Karena perjuangan banget sumpah mereka tuh. Seperjuangan itu. Sedih deh. Aku bener-bener setelah nonton itu aku langsung hampa. Setelah beres nonton aku kayak hampa banget. Masih keinget hampanya kayak gimana. Kayak hati aku kosong, ngerti gak sih? Gak ada yang mengisi. Tapi happy, ngerti gak sih? Terharu happy-nya karena perjuangannya terbayarkan. Kayak akhirnya gitu. Apa yang happy ending ya? Banyak sih yang happy ending. Happiness happy ending gak sih akhirnya? Banyak sih guys. Jujur aku kalau ditanya drakor apa aja yang udah aku tonton, aku lupa. Karena aku sekarang udah jarang nonton drakor. Maksudnya kayak udah gak sesering itu. Dan aku ngerasa gak banyak drakor yang udah aku tonton gitu loh guys. Apa ya yang udah aku tonton? Still Shining, Ye or Nay.
Aku belum nonton kak, sumpah aku belum nonton lagi. Cari yang romcom. Iya romcom biasanya happy ending. Romcom happy ending. Nonton takut kenapa? Takut kenapa? Takut gamon. Kadang kalau nonton drakor tuh aku takut kalau udah beres nih kita malah jadi hampa, sumpah. Takutnya gitu. Takut gamon sama set endingnya kan, jujur. Nonton Uju aja. Uju happy ending sih dia. Happy ending tapi kayak di tengah-tengah tuh kadang suka kayak greget. Jujur. Makasih Kak Yoga. Kak Yoga Faik, makasih Kak bahan pesannya. Takut set ending nontonnya. Tapi guys, kalau kalian nonton drakor When I Fly Towards You itu happy ending banget sih. When I Fly Towards You, aku pertama kali nonton tuh bareng Elin. Aku di rekomendasi sama Elin. Emang endingnya sedih? When I Fly Towards You. Sucai sama siapa sih itu lagi? Jujur aku kemarin sempat mau nonton Love Alarm kan, tapi aku bukan di tengah-tengah, bahkan di awal aku udah bosen guys. Kayak aku nggak ngerti alurnya dan kayak bosen gitu loh, jadi nggak aku lanjut. Hihi. Action thriller suka nggak? Jujur gak terlalu, tapi aku nonton beberapa kak. Kalau zombie aku masih suka. Aku thriller action aku nonton ini sih. Nonton apa namanya? The Eight Show. Itu serem sih. Nggak serem tapi kayak thriller jujur. Apalagi ya? Nggak serem tapi kayak nggak nyaman gitu nontonnya. Penthouse nggak nonton lagi. Apalagi ya? My Name enggak lagi. Lecip enggak lagi kak. Harusnya aku tulis sih setiap aku beres nonton drakor, harusnya aku list kali ya biar kayak aku inget nih aku pernah nonton ini gitu. Bayangin ada aku lihat orang di TikTok dia kayak nyatet gitu kan di buku tulis kayak udah 500 judul dia nonton. Bayangin, keren banget jujur. Ya dia bener-bener nonton semua deh. 500 kayak banyak banget gak sih? The Glory, aku gak nonton lagi The Glory. Zombie suka nggak suka? Aku nonton zombie sih. Aku Happiness dari awal deh. Train to Busan, Happiness. Nggak semua zombie sih tapi All of Us Are Dead. Terus yang apa ya guys, yang ada cowok rambutnya kayak apa namanya, rambutnya kayak
bukan botak sih, botak pirang. Apa ya judulnya ya? Alive bukan nih. Alive gak sih? Itu zombie juga bukan? Iya Alive juga. Udah sih, aku gak nonton semua. Aku Kingdom gak nonton. Casero pernah tau nggak tahu lagi kak bahasanya gimana ya itu kak. Udah lama banget kayak drakoran. Iya jujur aku udah lama banget kayak drakoran. Kingdom bagus padahal. Iya lagi aku kayak belum sempat nonton Kingdom. The Good Bad Mother. Udah guys, jujur seru guys. The Good Bad Mother seru, sumpah seru banget. Itu banyak banget plot twistnya, sumpah. Itu plot twistnya banyak banget. To The Good Bad Mother seru dan sedih. Seru, sedih, banyak plot twist. Seru sih guys. Seru, sedih, banyak plot twist. Tapi endingnya gimana ya guys? Happy ending sih harusnya. Aku lupa endingnya apa ya guys. Aku lupa sumpah. Apa ya endingnya ya? Oh, endingnya sedih bukan sih? Endingnya sedih ya? Aku lupa. Soalnya aku tuh cepet banget move on. Enggak sih, kadang gak move on, tapi kayak kalau udah lama ya udah move on aja. Kayak lupa sumpah apa ya endingnya ya. Endingnya gantung sumpah, emang iya. Oh endingnya happy ending kok, sama anak yang kembar kan. Lucu banget lagi. lucu endingnya suka endingnya aku suka. Aku malas sekarang lebih suka nonton film daripada drama. Iya ya, karena drama kayak harus berhari-hari guys sih, harus nungguin kalau masih ongoing. Film kayak langsung beres gitu. Iya lagi, jujur sama-sama. Malasnya ongoing, iya bener jujur. Film bisa langsung beres atau bagi 2 kali nonton. Iya lagi. Lebih suka Drajin sekarang. Sumpah kak, Drajin apa kak? Jujur aku jarang nonton Drajin lagi. Aku baru When I Fly Towards You, sumpah baru itu. Apalagi yang 1 apps per minggu, males sih. Iya kan, kayak please keluarin semuanya sekarang, ngerti gak sih, kayak sekarang aja. Drajin CEO yang menyamar. Makasih Kak Hans, orange sirupnya. Nagih dan Drajin mah, iya kah? Nagih kah? Iya. Makasih Kak Angga dan lainnya. CEO. Tuh gak sih guys, katanya aku pernah baca gitu kan, kayak di berita, kayak berita misalnya di kayak di IG gitu, bukan berita, update berarti ya. Katanya Drajin CEO yang menikahi
yang menikahi gadis biasa tuh bakal di ban kalau judulnya itu, karena udah terlalu sering judulnya itu guys, judulnya kayak gitu, ceritanya mirip semua. katanya udah bakal di ban, nggak boleh, karena semua itu tentang itu. Kayak ya udah CEO menikah sama gadis biasa, ngerti gak sih, yang kayak rakyat biasa. Semua itu tentang itu, bener. Judulnya ganti jadi tukang sayur yang menyamar. Itu kayak judul sinetron sumpah. FTV pagi. Mama suka, iya lagi, mami aku juga suka nonton lagi Dracin di YouTube. Kalian kalau nonton di mana Dracin? Nonton nagih. Ada app-nya tahu, iya ya. Di IDN app juga ada nggak sih guys? Oh my god. Selain kalian bisa nonton live member JKT, kalian juga bisa nonton Dracin tahu di IDN app. Guys, sumpah. Bener-bener banyak banget hiburan yang bisa kalian dapatkan di IDN app ini. Makasih Kak Arham. Sumpah aku mumpung di depan aku ada vitamin, aku minum vitamin nih guys. Ini vitamin yang aku punya, ada 2 sih guys. Kok aku malah ngasih lihat ya? Kenapa ngasih lihat? Kocak. Pokoknya ada 2 guys. Yang satu habis kayaknya. Ini beda kegunaan guys. Yang pertama itu untuk pokoknya vitamin C, zinc, glutathione, extra green tea. Pokoknya ini vitamin C, zinc, glutathione, extra green tea. Dan pas banget, aku tuh kekurangan vitamin C dan zinc. Pas banget. Karena emang aku jarang minum ini, masih banyak tuh. Sumpah, karena aku selalu lupa. Ini untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Buat kulit guys. Vitamin C juga bagus kan. Terus ini tuh omega 3 guys. Omega 3 untuk membantu memelihara kesehatan. Omega 3 juga buat otak guys. Bagus buat otak. Biar pinter. Biar kalau dikasih koreo kayak cepet nangkep gitu. Jadi ini tipsnya guys sebenarnya. Enggak sih. 2 vitamin ini guys. Aku minum dulu ya guys vitaminnya. Tapi ini jujur gede banget. Makanya aku tuh jarang minum ini, kayak nggak rajin tuh, karena kadang tuh suka nyangkut di tenggorokan guys. Sumpah segede gini guys, lebih panjang dibanding kuku. Lihat. Tuh kan ngasih nyangkut nih, belum turun. Satu lagi kayak minyak ikan gitu. Sumpah 3 lagi, enggak 4 lagi. Kayaknya aku harus beli lagi omega 3. Enggak, tapi aku sebenarnya yang kekurangan tuh apa ya? Katanya kalau misalkan kita enggak, kemarin kata yang meriksanya tuh beli vitaminnya yang kekurangan aja gitu. Jadi kayak nggak kayak beli semua tapi kita nggak tahu kita butuhnya apa di tubuh kita gitu. Itu turun tapi masih berasa nyentuh tenggorokan ya. Oh iya kah? Nah sekarang udah nggak ada sih di tenggorokan, udah. Yeay. Pokoknya
Tutupnya rusak. Ini sih guys. Coba aku cek notes aku lagi ya. Aku kemarin butuhnya apa ya? Oh terus sama guys, ini ada catatan penting untuk kalian juga. Pokoknya minum air putih sehari itu minimal berat badan dikali 30 mili. Berat badan kita kilogramnya dikali 30 mili. Jadi misalkan aku 51 dikali 30. Jadi aku sehari itu butuh 1530 mili guys. 1530 mili. Banyak sih. 1,5 liter lah. Pas sih kayak yang minum yang gede itulah. Nah aku tuh punya tekanan darah rendah guys. Jadi aku itu dianjurkan untuk makan kambing. Enggak guys. Aku dianjurkan untuk apa ya? Gak dianjurkan lagi ini. Katanya sih ini ya kacang-kacangan dan daging ya sebenarnya. Dan aku searching sendiri sih, katanya nggak boleh makan teh, nggak boleh minum teh, kalau darah rendah. Padahal aku suka banget teh jujur, tapi akhirnya aku beralih ke kopi lagi, walaupun aku nggak terlalu suka kopi. Kopi juga nggak boleh ya? Salah dong. Ya udah kopi teh gak boleh, ada air putih aja ya udah biar aman, kita air putih aja biar aman ya. Ya udah teh sama ini enggak, teh sama kopi enggak. Terus aku kurang tidur guys jujur, otot jantung kurang oksigen. Pencernaan kurang lancar, kurang probiotik ya guys. Iya sih guys benar. Liver bagus tapi guys sering lupa sedikit, zinc kurang. Dianjurkan minum vitamin C sama D. Terus guys, cari rumput. Oh ini ini guys, katanya pokoknya aku radiasi gitu lah guys, kebanyakan liat layar. Jadi aku harus cari rumput gitu. Jadi aku telapak kaki aku harus nginjek rumput biar kayak melepas energi listrik. Lupa apa ya itu pokoknya. Terus kurang minum, elastisitas kulit kurang. Ini sebenarnya catatan aku random sih guys, pasti kayak agak berantakan. Sebenarnya bahasa medisnya tuh aku kurang ngerti dan aku nyatetnya cepet-cepet kan, jadi kayak pakai bahasa aku nih guys sebenarnya. Terus sunscreen juga harus sering pakai. Mata lelah, vitamin mata perlu. Jujur aku nggak tahu sih vitamin mata tuh apa yang bagus, aku juga nggak punya guys vitamin mata. Ini aku harus beli vitamin buat mata deh. Wortel, iya ya wortel ya, tapi aku nggak tahu suka wortel kalau makan raw carrot gitu, paling dimasak kayak sama sayur sop gitu kan, biasanya ada wortel kan, aku suka sih. Harus kena cahaya matahari, iya bener. Pokoknya intinya aku tuh kurang tidur, mata lelah, vitamin mata perlu. Pokoknya kayak aku tuh kan ada bagian hijau tuh berarti normal kan, aman. Terus biru tuh agak ke, pokoknya hijau, biru, kuning, merah. Nah merah tuh udah bahaya, kuning tuh hati-hati, biru juga waspada gitu.
hati-hati, waspada. Jadi aku udah diwaspada guys, aku udah diwaspadain kalau aku tuh kebanyakan liat layar guys. Makanya kayaknya aku nggak bisa live lama-lama guys, demi kesehatan mata aku. Jadi aku akan baca top gifters ya guys, maaf banget. Guys, aku bacainnya dari nomor 16. Makasih Kak Hirona, makasih Kak Miruku, makasih Kak Asya, makasih Kak Indah SFR, makasih Kak Joshua, makasih Kak Arif, makasih Mas Gifar, makasih Kak Rizky NR, makasih Kak Vicky Mangki, makasih Kak Gandul, makasih Kak Yoga, makasih Kak Irfan, makasih Kak Integral, makasih Kak Angga, makasih Kak Hans, makasih Kak Arham. Jujur ini aku nggak menyalahkan ya guys, mau banget kayaknya aku salah. Pokoknya kita semua harus menjaga kesehatan mata kita guys. Kalian juga udah melihat layar selama 1 jam loh, 1 jam 6 menit. Bahkan sebelum ini dan setelah ini pasti kalian akan melihat layar lagi. Nah, untuk mengurangi itu maka kita harus menyudahi ya, kita gak boleh lama-lama. Oke, kita ketemu lagi di next live. Oke, pokoknya semoga nanti aku bisa live lagi. Dan pokoknya kita harus udah segera tidur ya. Pokoknya kalau misalkan gak penting-penting banget, jangan terlalu lihat layar lama-lama. Oke? Jujur aku udah di warning ini sebenarnya. Kayaknya aku juga mau coba ini deh guys, kayak hobi lain, hobi baru gitu tanpa melihat layar. Misalkan baca buku, tapi aku gak suka baca buku, gimana ya? Aku biasa scroll sih, tapi aku mau mencoba kebiasaan baru. Please guys, kalau kalian tahu tips apa untuk aku untuk bisa meredakan radiasi mata ini, baca manhwa tapi manhwa ini ya, komik. Semoga ya nanti aku bisa menemukan hobi baru aku tanpa melihat layar sama sekali. Tapi karena aku seorang idol, aku harus tetap melihat layar kan ya. Mungkin kayak akan aku kurangi dan akan aku mencari vitamin mata itu guys. Oke. Makasih guys udah nemenin aku. Makasih banget guys. Thank you banget. Aku bersyukur banget punya kalian yang selalu support aku, selalu nonton live aku, selalu peduli sama aku. Makasih ya. Kan juga semuanya jaga kesehatan ya. Jangan lupa vitaminnya diminum. Jangan lupa vitamin diminum sesuai kebutuhan kalian. Makasih ya. Sumpah aku sayang banget sama kalian. Aku cinta banget. Makasih ya guys sudah peduli aku. Dan juga jaga kesehatan nih guys. Abis ini kalau udah nggak ada apa-apa, pokoknya mendingan tidur lebih cepat lebih baik. Tidur lebih lama lebih baik guys. Kita butuh tidur pokoknya. Tidur biar organ-organ kita juga bisa istirahat guys. Bisa siap bekerja besoknya. Kita harus menyayangi tubuh kita, organ kita, semua yang udah dikasih sama Tuhan itu kita harus hargai dan kita harus hormati, kita harus sayangi diri kita. Oke guys, jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa tidur, minum air putih yang banyak. Guys, dadah, see you.